dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Menurut tafsir Al-Asqar, surat Al-Luqman merupakan salah satu surat yang Al-Quran, berada pada ayat ke-34 juz 21. Dalam tafsir Al-Asqar dijelaskan bahwa nama surat ini diambil dari nama Luqman, yaitu seorang yang selalu mendapatkan hikmah kepada Allah. Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa Luqman mendapatkan hikmah dari Allah, sebab itu hikmah terlepas dari perkataannya. Menurut Al-Razi menerangkan dalam bahasanya bahwa hikmah itu sesuatu antara perbuatan dengan pengetahuan, sesuai antara perbuatan dengan pengetahuan. Maka setiap orang diberikan hidayah oleh Allah tentunya sesuai dalam perbuatannya. Yang maknanya amalan dengan dunia, tetapi jika ada orang yang disebut dari amal, sedangkan dia memilih maka jika mengamalkan dunia maka kita akan sia-sia. Dalam maksud ini juga kita yang ingin menjelaskan tentang orang yang bernama Luqman diberikan hikmah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sudah memberikan hikmah pada bersama. Tidak di atas menjelaskan hikmah pada Luqman. Kata hikmah ini para ulama menggunakan berbeda pendapat terkait makna dan hikmah. Hikmah memiliki arti pengetahuan dari perbuatan maupun pengetahuan atau amaliyah dan dunia. Ia adalah suatu ilmu yang bentuk oleh amal perbuatan. Al-Baqi mengatakan seorang yang ahli di dalam melakukan sesuatu maka disebut dengan muslim. Hikmah diartikan sebagai sesuatu yang diperhatikan atau dipergunakan akan mengalami ini perbuatan. Makna ini ditarik dari kata al-kamah yang berarti kendali. Kendali mengulangi kawan dan kendaraan yang akan mengarah ke arah yang diinginkan atau diinginkan dia. Abu Hamid Imam Al-Ghazali dalam kitab yang berulih, dia menjelaskan kata hikmah berarti pengetahuan dengan ilmu yang paling utama dan wujud yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati ini karena Allah yang mengetahui ilmu yang paling agung. Lalu tafsir Al-Quran menurut karya Muhammad tafsirnya disebutkan Al-Karim. Luqman adalah orang yang harus dan bijaksana. Bijaksananya Luqman di sini memiliki perhatian dan Allah yang mulia sehingga dalam berusaha dan berpikir selalu berhati dan mengembangkan kemaslahatan semuanya, serta cara menjadikan panutan kekuatan bagi masyarakatnya. Allah memberikan hikmah kepada Luqman untuk perintah bersyukur kepadanya, karena sebenarnya bersyukur itu diri kita sendiri. Allah tidak menunjukkan apa dari manusia. Luqman telah memberikan hikmah oleh Allah yang perintah bersyukur kepada Allah atas hikmah yang telah memberikannya. Seorang seakan-akan bijaksana sehingga dia berlaku adil mutlak meskipun terdapat keladanya. Dalam tafsir Al-Mizan karya At-Tabari, yaitu surat Al-Luqman termasuk ke dalam salah satu pendidikan karakter umat muslim. Surat Al-Luqman ayat 12 menjelaskan tentang anjuran bersyukur dan pelarangan kufur. At-Tabari menjelaskan dalam tafsir Al-Mizan bahwa hakikat syukur atau bersyukur adalah menempatkan sebuah nikmat pada tempat yang semestinya dan mengerti cara meletakkan nikmat tersebut. Bersyukur ialah kita memperbanyak berzikir, berbuat baik, menjauhkan diri dari maksiat serta kemudaratan. Semua itu termasuk ke dalam tanda-tanda bersyukur, baik dari ucapan maupun tindakan. Semua didahului dari diri sendiri yang pertama. Namun perlu adanya pendidikan karakter atau pembiasaan dalam kehidupan baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sebenarnya di balik syukur itu terdapat manfaat yang didapat oleh orang-orang yang mau bersyukur, dan orang-orang yang melakukan kemudaratan atau bahaya syukur akan kembali kepadanya, tidak kembali kepada Allah SWT. Sebab Allah semua mampu dan tidak memberikan sesuatu apapun. Dan yang terpuji atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada hamba-Nya, baik hamba yang bersyukur ataupun kufur. Karakter syukur dalam surat Al-Luqman ayat 12 terletak pada makna al-syukur yang merupakan salah satu penjelas dari hikmah. Sebab di antara hikmah yang diberikan
Allah SWT adalah mensyukuri apa yang telah diberinya. Bersyukur menjadi salah satu karakter utama yang harus dikembangkan dan dibiasakan dalam hidup manusia. Sebab syukur itu merupakan wujud terima kasih kepada Allah SWT dengan perilaku yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan atas segala nikmat, baik itu umur, kesehatan, rezeki, dan lainnya yang telah diberikan. Hal-hal yang membuktikan rasa syukur itu berupa amal perbuatan dan hati, lisan, serta anggota tubuhnya. Hati yang bersyukur itu meluruskan niat baik terhadap segala sesuatu yang dikerjakan. Syukur melalui lisan yaitu ikrar, memuji kebesaran Allah SWT dan mengucapkan perkataan yang mulia. Syukur melalui anggota badan yaitu memanfaatkan anggota tubuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan takwa kepada Allah SWT, yaitu salah satunya beribadah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan memohon perlindungan dari perbuatan maksiat. Sedangkan menurut Naskah Wasiat, Lukman itu berasal dari muda. Ada pula yang menyatakan Lukman berasal dari Allah. Pendapat lain menyatakan dari kesehatan yang menderita. Serta ada yang berpendapat dari Tuhan. Profesi dari Lukman itu juga banyak pendapat yang mengatakan dia sebagai pengadu, ada juga mengatakan seorang jahit, ada juga yang mengatakan pembalap. Namun, hampir semua ulama sepakat bahwa Lukman itu bukan dari golongan nabi, melainkan seorang ahli hakim. Inti dari surat Al-Luqman ayat 12 ini bersinggungan dengan ayat setelahnya. Jadi termasuk ke dalam pengajaran seorang yang bernama Lukman terhadap anaknya tentang pendidikan karakter. Nah, selanjutnya menurut Al-Ghazali dalam tafsir Al-Mu'min menjelaskan bahwa Allah memberikan hikmah kepada Lukman yaitu dengan taufik untuk mengamalkan ilmu dan pemahaman, beramal dengan penuh dan pemahaman yang benar, bersyukur kepada Allah atas hikmat karunia dan anugerahnya, mencintai dan menginginkan kebaikan untuk anggota tubuh manusia, untuk kebaikan dan kemanfaatan untuk manusia, tujuan dalam menciptakan kuasa tubuh manusia. Allah menunjuk dan membimbing Lukman al-Hakim kepada pengetahuan, pemahaman dan kemaslahatan yang benar tanpa melalui jalur kajian. Bersyukur pada Allah dan melakukan kebaikan serta beribadah kepadanya sesungguhnya mendatangkan kemanfaatan dan pahala untuk dirinya sendiri serta menyelamatkan diri dari azab Allah SWT. Hal ini bersinggungan dengan surat Al-Fussilat ayat 6. Orang yang kufur akan mencari janji Allah atau nikmat Allah sama dengan menyebutkan Allah sesuatu dengannya serta akal, maksiat dan membangkang terhadap tindak-tindaknya. Melakukan hal tersebut sama halnya menyakiti, jahat dan mencelakakan diri sendiri serta tidak sama sekali merugikan Allah SWT. Nah, selanjutnya itu menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan para ulama salaf itu berselisih pendapat mengenai asal-usul Al-Luqman ini. Ada yang mengatakan Lukman itu nabi, ada juga yang mengatakan dia adalah seorang hamba yang saleh. Ulama yang berpendapat Lukman itu nabi antaranya yaitu Sufyan As-Tsauri yang meriwayatkan kepada Al-Ash'as dari Umar dari Ibnu Abbas, Qatadah meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair, Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, Al-Khuzali, Ibnu Jarir, Al-Zuhri dan Ibnu Abu Hatim. Nah, Ibnu Abu Hatim ini mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far dan telah menceritakan kepada kami Safwan, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dan menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Yazid dari Jabir yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah mengangkat Lukman Hakim atas kesulitan yang tinggi berkat hikmah atau yang dianugerahkannya. Pernah ada seorang lelaki yang mengenalnya masa lalu bertanya, "Bukankah kamu bukan kesimpulan yang berbunyi kembali hikmahnya?" Lukman menjawab, "Benar." Lelaki itu tidak kembali. Lalu apakah yang mengatakanmu dan akan sampai ke bisa sekarang? Lukman menjawab, "Takdir Allah, menunaikan amanah kepada diri dan tidak tercampur terhadap apa yang menjadi dosa yang bukan menjadi dosa." Semua asal ini antara lain menjelaskan bahwa Lukman bukanlah seorang nabi dan sebagian lainnya mengisyaratkan ke anak itu atau seorang nabi. Dikatakan bahwa dia bukan seorang nabi karena dia adalah seorang budak. Hal ini bertentangan dengan sifat seorang nabi. Mengingat semua rasul dilahirkan dari kalangan yang terpandang kaumnya. Karena itulah maka jumhur ulama salaf menyatakan bahwa Lukman bukanlah seorang nabi. Dari penyebutan tafsir-tafsir di atas yaitu Al-Ghazali, Al-Misbah, Ibnu Katsir dan Al-Munir itu sebenarnya tidak bertentangan ya. Sama-sama membahas mengenai maksud dari bersyukur itu, yaitu maksud berzikir, berbaik dan menempatkan bersyukur yang baik termasuk itu yang Allah Taala dan sehingga menurut sahabat ini memang rasa syukur itu termasuk pada poin pendidikan karakter yang terus dikembangkan dan dibiasakan oleh manusia. Dengan bersyukur semua kegiatan, perbuatan dan segala aktivitas yang dilakukan dilihatkan atas Allah Taala serta berterima kasih kepada Allah, maka siapapun yang melakukan perbuatan baik akan mendapatkan pahala dan mendapat baik pula kepada manusia akan mendapatkan baik juga ketika berbuat
mudaratkan, maka akan mendapatkan hajat dan juga mudaratkan itu mengikutinya. Nasihat ini termasuk pada nilai yang dimudaratkan kepada Tuhan yang Maha Esa atau tidak ada pembeda secara signifikan atau berarti dalam tafsiran dan interpretasi Al-Quran dengan maksud seperti interpret kami sudah juga ini mungkin yang membedakan diri terhadap seorang yang itu siapa. Surat Al-Quran ayat 12 ini juga lebih jelas lagi di ayat selanjutnya atau dibahasakan di ayat selanjutnya itu ayat 13 di mana umat ini menasihati anaknya mengenai pendidikan karakter anak dan mendapatkan hikmat pengetahuan. Dari kosakata atau mufradat menurut Mustafa Al-Maradi, kalimat itu seorang tukang kayu kulitnya hitam dan termasuk di antara penduduk Mesir yang hitam, serta dia adalah seorang yang sejatinya. Allah telah memberinya hikmah dan menganugerahkan kemampuan kepadanya. Selanjutnya kosakata al-hikmah, artinya kebijaksanaan dan kecerdikan. Menurut tafsir Al-Bayan, hikmah merupakan penyempurnaan diri dengan ilmu dan mempunyai malaikat terhadap perbuatan yang pertama menurut kesakitan manusia. Allah memberikan hikmah kepada umat dengan jalan Tuhan. Mufadat selanjutnya itu asyukur, memuji kepada Allah pada perkara yang baik, yang hak, cinta kebaikan untuk manusia dan mengharapkan semua amal baik itu, serta semua yang memberitahu kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya itu tentang aspek nubuwahnya surat Al-An'am ayat 12. Sebetulnya dia secara jelas menjelaskan aspek nubuwah ayat 12 ini, namun yang dikatakan aspek nubuwah dari surat Al-An'am itu pada surat Al-An'am ayat 12 itu nasihat Tuhan kepada anaknya bahwa perbuatan syirik termasuk perbuatan zalim karena perbuatan syirik berarti melakukan sesuatu yang bukan haknya, termasuk dosa besar sebab menyamakan kehidupan Tuhan yang hanya dia hikmat dari Allah SWT dengan yang tidak memiliki apapun yaitu berhala. Sebuah hadis menjabarkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud telah menceritakan bahwa ayat ini diturunkan yaitu firman-Nya surat Al-An'am ayat 82 yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman atau syirik mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidup. Maka hal itu dirasakan sangat berat oleh para sahabat. Lalu mereka berkata, siapakah di antara kita yang mencampurkan imannya dengan perbuatan zalim? Maka Rasulullah SAW berkata sesungguhnya perbuatan zalim tidaklah demikian. Tidaklah kalian dengar kata-kata Kemudian dari Allah kami kurang lebih